Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO Selasa 11 Februari 2025. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas anugerah dan kemurahan hati-Mu yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kami kehidupan sampai hari ini. Terima kasih Engkau telah menyediakan segala berkat rohani dalam surga untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai dan melanjutkan aktivitas kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu serta menerimanya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami memahami kehendak Allah dari firman yang kami renungkan pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudara, topik renungan kita pagi ini, umat mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nas Alkitab yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Lukas 5 ayat 3. Lukas 5 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan menuntun kita mendalami makna teks Lukas 5 ayat 3 ini. Yang pertama, bagaimana Lukas 5 menggambarkan identitas dan peran Yesus dalam narasi ini? Jawabannya, dalam Lukas 5 ini, Yesus digambarkan sebagai Tuhan yang peduli. Yesus adalah Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan baik fisik maupun spiritual manusia. Aktivitasnya dalam menyampaikan dan mengajar banyak orang akan firman-Nya menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan manusia. Yesus digambarkan sebagai pengajar yang berotoritas. Yesus mengajar orang banyak dengan kuasa dan hikmat yang membuat orang banyak takjub, seperti dalam Lukas 5 ayat 1-3. Otoritas Yesus tidak seperti ahli-ahli Taurat, karena otoritas Yesus berasal dari hubungannya dengan Bapa. 2. Bagaimana Lukas 5 menggambarkan manusia? Jawabannya, dalam Lukas 5 khususnya dari ayat 1-3 ini, manusia membutuhkan Tuhan dan firman Tuhan. Manusia tidak bisa lepas dari Tuhan dan firman-Nya. 3. Apa maksud dan makna simbolis dan praktis dari tindakan Yesus menggunakan perahu Simon untuk mengajar orang banyak? Jawabannya, makna simbolis dari Lukas 5:3 ini adalah keterlibatan manusia. Yesus melibatkan Simon dan perahunya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menggunakan sarana dan keterlibatan manusia dalam pekerjaan misinya. 4. Apa yang dapat kita pelajari dari ketertarikan orang banyak untuk mendengarkan Yesus, dan apa yang mendorong respons mereka? Jawabannya yaitu tentang makna ketertarikan orang banyak menjelaskan kerinduan akan firman Tuhan. Orang banyak datang karena mereka merindukan pengajaran yang bermakna dan transformatif yang tidak dapat mereka temukan dari pemimpin agama pada masa itu. Ketertarikan orang banyak disebabkan juga karena otoritas dan kuasa Yesus. Yesus mengajar dengan otoritas dan kuasa yang membuat firman-Nya menarik dan mengena di hati para pendengar.
Selain itu, dari orang banyak itu kita tahu bahwa manusia memiliki kebutuhan rohani yang tidak bisa diabaikan dan hanya bisa dipenuhi melalui kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Yang kelima, apa prinsip-prinsip penting tentang mendengarkan dan merespons firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari Lukas 5:3 ini? Yaitu jawabannya, mendengarkan dengan sikap hati yang terbuka. Orang banyak datang dengan sikap hati yang siap menerima pengajaran Yesus. Ini mengajarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan perlu kerendahan hati dan keterbukaan. Kemudian prinsip penting yang harus kita pegang adalah firman Tuhan itu adalah pusat hidup kita. Yesus menempatkan firman-Nya sebagai pusat dari interaksinya dengan manusia. Ini mengajarkan bahwa firman Tuhan harus menjadi pusat dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, Yesus menggunakan perahu sebagai sarana untuk mengajar. Perahu Simon dapat dilihat sebagai simbol gereja atau komunitas orang percaya yang menjadi sarana bagi Kristus untuk menyampaikan firman-Nya kepada dunia. Dengan mengajar dari perahu yang sedikit jauh dari pantai, Yesus mengajarkan bahwa perlu bagi kita meluangkan waktu dan memisahkan diri dari kebisingan, kesibukan, dan gangguan dunia untuk mendengarkan firman Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa kita mengutamakan dan pentingnya fokus pada firman Tuhan. Sebagai umat, pentingnya mendengarkan dan merespons firman Tuhan karena kita bukan umat yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus kalau tidak mau mendengar dan merespons firman Tuhan. Marilah kita menjadi umat yang memiliki ciri khas suka mendengar dan belajar firman Tuhan serta membagikannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada sahabat, keluarga, bahkan kepada banyak orang untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan pagi ini. Kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dari sabda yang kami dengar dan renungkan, bahwa kami tidak bisa hidup dari Tuhan dan firman-Mu. Oleh karena itu, tolong setiap hari, setiap saat kami selalu mau mendengar dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami, bahkan juga kami harus melakukan segala hal melalui terang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Tuhan berkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan dan semua anak-anak. Bahkan juga berkati para hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penatua, dan pengurus-pengurus komisi yang ada di lingkungan Sinode GKO, sehingga kami bersama-sama menjadi alat Tuhan untuk mengajarkan dan juga memberitakan firman-Mu yang menyelamatkan itu bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan, berkati Bapa bangsa negara kami ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dan takut akan Engkau, supaya dapat mengerjakan tugasnya untuk mensejahterakan bangsa kami ya Tuhan, sehingga negara kami, masyarakat mengalami damai, mengalami kebaikan
melalui para pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah, kiranya anugerah Tuhan dan kasih-Mu menyertai dan menopang serta memberkati kami semua. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.